Gue yakin sekolah lu atau kampus lu punya kisah horornya masing-masing. Nah ini kisah horor dari salah satu kampus yang ada di Malang. Ini pengalaman horornya KKR di kampusnya yang ada di Malang. Assalamualaikum kak, mau cerita kejadian mistis seputar Universitas NIT di Malang. Kita sensor ya. Nama aku R. Aku adalah mahasiswa baru di kampus tersebut. Kampus kami mewajibkan mahasiswa barunya untuk tinggal di asrama kampus. Aku tinggal di gedung M. Gedung ini termasuk baru. Namun secara fisik, gedung ini terletak di paling pojok. Waktu malam Jumat, hujan gerimis. Aku bergegas naik ke lantai 5, rooftop, untuk mengangkat jemuran. Kondisiku lagi kurang enak badan, jadi aku memutuskan untuk naik lewat tangga darurat di belakang asrama, karena lebih cepat sampainya. Kondisi saat itu dingin sekali, dan pada waktu itu sangat sepi, dikarenakan mahasiswa yang lain sedang mengikuti kegiatan di aula asrama. Berbeda dengan biasanya yang ramai anak-anak di ujung tangga buat nongkrong. Namun kondisi saat itu sangatlah sepi dan hening. Aku naik sendiri ke lantai 5, melewati lantai demi lantai. Sampailah di lantai 3. Aku sudah mulai pusing dan penglihatanku udah mulai kabur. Mungkin itu karena aku sedang kurang enak badan. Tapi gimana lagi, aku harus naik ke lantai 5 untuk mengambil jemuran sebelum hujan bertambah deras. Akhirnya aku naik satu lantai lagi. Pada waktu sampai lantai 4, pintu masuk ke lorong terbuka. Tidak biasanya, karena lantai 4 merupakan kamar kosong, tidak dihuni seorang pun. Akhirnya aku memutuskan untuk menutup lorong itu. Namun di dalam ada kamar yang pintunya terbuka dan lampu dari kamar itu menyala. Alhasil aku mencoba untuk masuk ke dalam untuk memastikan siapa itu. Ketika aku hendak mematikan lampu kamar tersebut, tiba-tiba pintu lorong depan tangga tertutup dengan sendirinya. Aku kaget, namun aku berpikir positif. Kalau pintu tertutup karena angin, aku akhirnya mematikan lampu itu dan menutup pintu kamar. Kemudian menutup pintu lorong dan melanjutkan ke lantai 5 untuk ngambil jemuran. Singkat cerita, jemuran sudah saya ambil. Aku hendak turun ke bawah lewat jalan yang sama dengan tadi. Namun aku kaget karena pintu lorong yang sudah aku tutup kembali terbuka. Pintu kamar yang tadi aku tutup juga terbuka. Aku langsung masuk ke dalam lantai 4 itu untuk memastikan apakah ada orang. Namun aku kaget. Pintu yang tadi sudah aku tutup kembali terbuka. Aku langsung masuk ke lantai 4 untuk memastikan apakah ada orang. Kondisi di dalam sangatlah sunyi, hening, dan senyap. Aku mulai ada rasa takut. Seketika aku langsung cepat-cepat menutup pintu itu dan keluar dari lantai 4. Namun, sebelum menutup pintu lorong, tiba-tiba dari atas lantai 5, tepat saya mengambil jemuran, ada suara cewek menangis. Gue merinding. Aku berpikir Aku berpikir ini kan asrama putra, kenapa ada cewek di sini? Aku pun inisiatif mengecek ke atas lagi, dan wah, ada sosok perempuan berjubah putih sedang diam di pojok rooftop. Penglihatanku mulai kabur kembali. Aku takut aku salah lihat. Mungkin itu pakaian anak-anak yang jatuh. Aku pun mendekatinya. Wah, ternyata benar. Sesosok kuntilanak sedang berdiam di pojok. Kuntilanak itu menghadap ke tembok, jadi aku tidak melihat wajahnya. Aku terkaget dan langsung kembali turun dengan keadaan berlari. Namun lagi-lagi pada waktu sampai lantai 4, pintu lorong itu terbuka lagi. Lampu kamar menyala. Aku langsung gemeter seluruh badan aku. Aku berpikir aku tidak akan selamat. Namun aku harus tetap kuat dan akhirnya aku bisa sampai di lantai bawah. Sesampainya di bawah, aku bertanya-tanya, kenapa? Sesampainya di lantai bawah, aku bertanya-tanya kepada pengurus asrama, apakah di asrama ini ada sesuatu yang janggal. Dan setelah menemukan informasi, memang dulu asrama ini adalah asrama putri. Dulu ada seorang mahasiswi yang bundir lompat dari lantai 5. Namun dia tersangkut
bekas tiang penyangga di lantai 4. Dia meninggoy cukup mengenaskan. Hantu ini memang suka menampakkan dirinya di lantai 5 setiap malam Jumat di hari dia meninggal. Ternyata yang pernah melihat penampakan itu bukan hanya saya. Pengurus-pengurus asrama sebelumnya juga sering diganggu dengan suara tangisan perempuan. Semenjak saat itu, setiap malam Jumat di lantai 4 diberikan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta doa-doa yang membuat kejadian itu tidak terjadi lagi.